Pemirsa, videografer asal Sumatera Utara Amsal Sitepu menangis ketika menyampaikan ketidakadilan yang dihadapinya atas kasus pembuatan video profil di desa Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain itu, Amsal juga mengaku mengalami intimidasi oleh jaksa dalam proses hukum yang menjeratnya. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan seorang pekerja kreatif asal Sumatera Utara yang menerima ketidakadilan. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, memimpin langsung rapat tersebut dan mengaku DPR akan langsung mengambil sikap karena mengingat putusan sidang Amsal akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Intinya adalah beliau menjalankan kerja sebagai pekerja ekonomi kreatif, ya, tapi harus berhadapan dengan hukum, ya, sebelum melakukan penggelembungan harga atas jasa ide kreatif, ya, yang sebenarnya tidak ada harga bakunya. Nah, ini kasusnya ini sudah di ujung, ya, makanya kita harus segera hari ini sudah di ujung karena beberapa hari akan ada putusan pengadilan, ya. Jadi nanti kita akan sampaikan kesimpulan rapat, ya. Kesimpulan rapat ini sebagaimana diatur di di konstitusi, ya, merupakan kewenangan konstitusional DPR dan juga diatur di Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Di depan hadapan Komisi 3 dengan suara bergetar, Amsal mengaku bingung atas proses hukum yang dijalaninya. Amsal menyebut dalam persidangan ia menemukan adanya temuan audit yang menyatakan terjadi markup. Namun sejumlah item biaya justru dianggap nol oleh auditor dan jaksa penuntut umum. Padahal menurut Amsal, rincian biaya produksi video profil yang dikerjakannya sudah sesuai. Seperti ide konsep 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, serta peralatan audio sebesar Rp900.000. Total hampir 6 juta rupiah, namun seluruhnya dianggap nol. Merasa dirugikan, Amsal menegaskan dirinya hanya seorang pekerja kreatif tanpa kewenangan dalam penentuan anggaran. Ia mempertanyakan jika dinilai terlalu mahal, mengapa pekerjaannya tetap dibayarkan. Amsal juga mengungkap pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 sebagai upaya bertahan hidup. Dalam rapat tersebut, Amsal juga membuka dugaan intimidasi yang diterimanya. Ia mengaku pernah didatangi seorang jaksa saat berada di rumah tahanan yang memberikan sebuah kotak makanan disertai pesan agar mengikuti alur dan menghentikan konten yang dibuatnya. Meski mendapat tekanan, Amsal menegaskan akan terus melawan karena merasa tidak bersalah. Ia berharap tidak ada lagi pekerja ekonomi kreatif yang mengalami hal serupa. Yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hari ini terjadi, kami anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini akan dilakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup. Dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo bisa dilihat dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu melakukan konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya bahkan, Pak, saya pernah melakukan video tutorial menaiki buku perjuangan kita ini karena pesta berjuang ditiadakan di Kabupaten Karo. Saya lakukan sendiri, Pak. Saya cinta saya dari Tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo. Kasus ini menjadi sorotan di tengah kekhawatiran pekerja ekonomi kreatif terhadap kepastian hukum dalam proyek pemerintah. DPR berjanji akan mendalami dugaan intimidasi serta mengawal proses penegakan hukum secara objektif.